Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak bersama-sama bagaimana mengerjakan worksheet atau lembar kerja dari uji kompetensi kedua mata kuliah Public Relations. Kali ini, tema dari UK2-nya adalah Writing the Research Report. Teman-teman tinggal klik bagian worksheet di topik ke-15, nanti akan muncul seperti ini. Bisa dilihat, melaksanakan riset public relations sendiri merupakan salah satu dari 3 kompetensi skema public affair analysis ya, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Teman-teman bisa baca skenarionya terlebih dahulu, dan jika setelah membaca skenario ada hal-hal yang belum dimengerti, bisa bertanya kepada fasilitator pembelajaran baik via Japri maupun berkontak dengan cara yang lain. Nah, di sini langkah kerjanya ada 4, mulai dari merencanakan riset PR, melaksanakan riset PR, mengolah data riset PR, dan menyusun laporan riset. Silakan dibaca SOP-nya dari masing-masing langkah kerja itu. Merencanakan riset public relations, outputnya adalah form proposal riset terisi. Melaksanakan riset PR, outputnya adalah form pengumpulan data terisi. Olah data riset PR berarti outputnya adalah form dokumen analisis data terisi. Dan menyusun laporan riset public relations, outputnya adalah laporan riset terisi. Kita langsung masuk ke langkah kerja dari melaksanakan riset public relations. Saya akan langsung masuk pada file yang sudah di-download. Ini adalah bentuk filenya, sama saja dengan yang di link internet tadi. Di lembar kerja yang pertama, yaitu proposal riset, ini adalah bagian dari langkah kerja merencanakan riset public relations. Kalau teman-teman perhatikan lembar kerja yang pertama ini, form proposal riset ini sama persis dengan form atau lembar kerja yang teman-teman isi saat UK1. Jadi, perhatikan baik-baik. Yang pertama, kalau teman-teman merasa bahwa apa yang disubmit ke UK1 kemarin sudah bagus, cukup di copy paste saja. Tapi kalau ada yang perlu disempurnakan, silahkan disempurnakan di bagian ini, dan nanti saya akan mengambil nilai UK1 dari form proposal riset yang diletakkan di sini dengan asumsi bahwa telah disediakan langkah-langkah remedial bagi UK1 yang ingin diperbaiki nilainya. Sekadar mengingatkan, untuk judul riset ini, teman-teman bisa menggunakan trik sederhana, yaitu dengan konsep ditambah tempat penelitian dan ditambah dengan konteks. Jadi misalnya teman-teman akan menggunakan konsep terkait OPR atau Organization Public Relationship. Nah, tambahkan dengan tempat risetnya karena ini adalah role play dari melaksanakan riset PR, dan jadi data boleh dikarang. Yang akan dilihat adalah logika dan ketepatan metode yang diaplikasikan. Jadi misalnya di sini tempat risetnya adalah pimpinan pusat Aisyah ya, atau PPA. Konteksnya misalnya dalam apa? Dalam mengembangkan program nasional keluarga sakinah. Nah, misalnya seperti ini. Jadi konsepnya apa? Risetnya akan diselenggarakan di mana, dan kira-kira itu untuk konteksnya dalam rangka yang seperti apa ya. Nah, rumusan masalah rumusan masalah mayornya ini tinggal tambahkan bagaimana, kemudian judul di atas, dan tanda tanya ya. Jadi akan menjadi bagaimananya diturunkan, lalu judulnya dibawa ke bawah. Tentu saja sebaiknya
tata bahasanya diperhatikan. Misalnya kalau sudah dimasukkan ke dalam rumusan masalah, tidak perlu diawali dengan huruf besar ya, setiap apa yang diturunkan dari judul tadi. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan tanda tanya. Tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan itu tinggal bagaimananya dihilangkan ya, ditambahkan dengan untuk, misalnya untuk apa. Nah, ini kata kerja deskriptif atau elaboratif, maaf, atau eksploratif terkait jenis penelitian yang digunakan. Dan ini adalah hack untuk khususnya untuk riset kualitatif, tapi bisa juga digunakan untuk riset kuantitatif ya. Kemudian ditambahkan dengan judul. Jadi bunyinya tujuan ini akan menjadi untuk, misalnya kata kerjanya kita akan menggunakan kata kerja deskriptif, misalnya mengetahui, lalu judulnya tambahkan ke sini. Nah, berikan tanda titik tentu saja ya. Sekali lagi tata bahasanya tinggal diperhatikan, tapi ke depan saya mungkin tidak akan, dalam video ini tidak akan terlalu menunjukkan perbaikan tata bahasa ini dengan asumsi teman-teman sudah otomatis mengetahui penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sesederhana ini untuk tujuan penelitian karena sifatnya dia resiprokal dengan rumusan masalah. Rumusan masalah yang dituliskan di form proposal riset cukup satu saja, karena ini hanya untuk melihat konsistensi logika dan ketepatan metode penelitian yang dilakukan. Lalu di sini ada manfaat penelitian ya, teman-teman. Oke, ini tadi tujuan penelitian. Manfaat penelitian itu bisa dielaborasi dari manfaat teoritis. Jadi kira-kira secara teoritis penelitian teman-teman ini bermanfaat dalam mengisi cekungan teori apa. Misalnya, kalau kita lihat di sini, konsepnya adalah OPR. Pimpinan Pusat Aisyah ini jenis organisasinya adalah organisasi non-profit. Nah, jadi mungkin bisa ditarik dari situ manfaat penelitiannya misalnya adalah untuk memetakan model OPR pada organisasi perempuan ya, perempuan non-profit. Maaf, ini harusnya dibalik, organisasi non-profit perempuan di Indonesia. Nah, jadi yang ditulis di manfaat teoritis ini bukan hanya bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, tapi secara spesifik dia mengisi ceruk apa. Secara praktis, nah ini mengacu pada kira-kira praktisioner, praktisi. Siapa yang kira-kira akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini? Misalnya di sini secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi Pranata Humas khususnya di organisasi non-profit perempuan di Indonesia dalam mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik. Nah, misalnya bisa ditulis seperti itu. Kerangka teori diturunkan dari rumusan masalah ya. Jadi konsepnya apa yang ada di dalam rumusan masalah? Konsepnya adalah OPR. Jadi tentu saja kerangka teori ini harus mendefinisikan dan mengoperasionalisasikan konsep OPR itu sendiri. Jadi sifatnya harus definitif dan operasional. Jadi apa yang bisa diturunkan untuk instrumen penelitian, jangan hanya definisi saja. Kemudian hal yang kedua yang bisa diturunkan dalam kerangka teori adalah dilihat dari tempat risetnya. Ini ada pimpinan pusat Aisyah. Nah,
Pimpinan Pusat Aisyah ini tadi sudah kita rangkum bahwa ia termasuk organisasi non-profit perempuan di Indonesia ya. Dan karena OPR atau konsepnya adalah masuk dalam kategori public relations, jadi kita bisa letakkan misalnya aplikasi public relations pada organisasi non-profit. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang ketiga, kalian bisa meletakkan teori yang konteks teori. Jadi misalnya konteks dari OPR yang digunakan pada riset kali ini yang dicontohkan pada worksheet ini adalah mengembangkan program nasional keluarga sakinah. Jadi kita bisa letakkan di sini sekilas program nasional keluarga sakinah. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk judul riset yang teman-teman buat. Lalu di metode penelitian, jangan lupa apa pendekatan penelitian yang dilakukan, kemudian siapa subjek penelitiannya, kalau itu adalah penelitian lapangan. Adapun kalau penelitian teks, subjek penelitian diganti dengan unit analisis ya. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Ini adalah hal-hal yang wajib ada di metode PEN. Lalu terakhir, teman-teman bisa letakkan definisi operasional. Jadi definisi operasional ini adalah turunan dari kerangka atau landasan teori. Misalnya, saya akan letakkan di lembar yang berbeda. Karena judulnya tadi adalah OPR, Pimpinan Pusat Aisyah, dalam mengembangkan program nasional keluarga sakinah, maka konsep yang dioperasionalisasikan adalah OPR itu sendiri. OPR sendiri masih berupa konsep umum ya. Nah, bisa dioperasionalisasikan misalnya menggunakan dimensi relational OPR dari Huang dan Grunik. Teman-teman bisa cek lagi pada topik-topik yang ada di My Class dan saya sangat menyarankan supaya teman-teman meletakkan konsep utama dari riset yang akan dilakukan itu dari konsep-konsep PR yang sudah kita pelajari selama kelas yang telah berlangsung. Di sini letakkan indikatornya. Oke, jadi misalnya satu ada trust. Apa sih indikator trust itu? Misalnya kredibilitas dan seterusnya itu diletakkan di sini ya. Kemudian berapa indikatornya tergantung dari apa yang sudah ditulis di kerangka teori tentang OPR ini. Jadi dia tidak datang tiba-tiba. Apa yang ditulis di indikator seharusnya ada di rangkaian narasi OPR yang ada di kerangka teori. Lalu, jadi ini tidak harus 2, tidak harus 3, mungkin bisa 4, bisa 5. Sementara itu antara indikator dari dimensi relasional yang satu dengan yang lain tidak harus sama ya jumlahnya. Mungkin itu 2, mungkin yang ini 3, sesuai dengan literatur review yang sudah dilakukan dalam menulis kerangka teori. Begitu seterusnya sampai semua dimensi relasional dan indikator OPR ditulis, diletakkan di bawah definisi operasional ini. Oke, jadi itu adalah petunjuk untuk mengisi form data yang pertama, yaitu form proposal riset. Selamat mencoba dan dikerjakan.